Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 April 2021. Indikasi pemulihan ekonomi berlanjut. Ya, pasar investasi pada pekan lalu dalam negeri diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya dengan indikasi pemulihan ekonomi pada triwulan 1 2021 dengan perbaikan pada hasil survei kegiatan dunia usaha SKDU dari BI dan fase ekspansi industri terlihat dari rilis data Post Manufacturing Index Bank Indonesia. Selain itu ada aliran modal asing yang dirilis agak bervariasi, dengan net capital inflow pada bursa saham tetapi capital outflow pada pasar SBN. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.594.000 orang terinfeksi dan 1.444.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 90,65% dan 43.000 orang lebih yang sudah meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 April 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu kembali menguat walaupun tipis 0,26% secara mingguannya ke level 6.086. Melanjutkan penguatan di minggu keduanya dengan khususnya rally pada 3 hari terakhir pasarnya. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan nampaknya akan menguat terbatas karena akan diintip oleh profit taking pendek. Mata uang rupiah pada pekan lalu berakhir secara mingguannya flat 0,0% ke level 14.565 rupiah per US dollar. Ini berakhir flat setelah 8 minggu berturut-turut tertekan. Tapi terutama penguatannya di hari terakhir pasar dan akhirnya berada di atas dari level 5,5 bulan terendahnya. Sementara itu dolar global kembali dalam koreksi. Untuk minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini akan mulai bergerak bangkit menguat. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau beranjak turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yields obligasi pemerintah Indonesia yang berakhir ke level 6,506% di akhir pekan lalu. Sementara itu yield US Treasury juga cenderung turun namun agak rebound di akhir pekannya. Ya, pemirsa setia Fibis News, Bank Indonesia pada pekan lalu merilis hasil survei kegiatan dunia usaha SKDU yang mengindikasikan kegiatan dunia usaha yang meningkat pada triwulan 1 2021. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang yakni sebesar 4,5%. Ini membaik dari level pada triwulan keempat yakni minus 3,90%. Bank Indonesia menyebutkan peningkatan ini didorong oleh kinerja sejumlah sektor yang sekarang telah positif. Antara lain sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, sektor perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan. Selain itu disampaikan bahwa pada triwulan pertama 2021, kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat dan berada dalam fase ekspansi. Ya, hal itu tercermin dari Pro Manufacturing Index Bank Indonesia PMI BI sebesar 50,01%, sudah di atas level 50, meningkat dari 47,29% di triwulan sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan kegiatan sektor industri pengolahan dari hasil survei kegiatan dunia usaha tadi. Sementara itu disampaikan juga bahwa utang luar negeri Indonesia pada Februari 2021 dilaporkan Bank Indonesia tetap terkendali. Posisi OLN Indonesia sebesar 422,6 miliar dolar AS atau tumbuh 4% year on year-nya, lebih tinggi daripada pertumbuhan bulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri ini didorong oleh pertumbuhan dari ULN pemerintah maupun juga ULN swasta. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 April 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.